Apakah Anda pernah merasakan perut Anda terasa penuh? Seperti diisi oleh balon gas dan perlahan-lahan memaksa untuk keluar melalui kerongkongan? Mungkin Anda mengalami gangguan asam lambung. Asam lambung merupakan cairan asam alami yang diproduksi untuk mengaktifkan enzim yang berguna untuk pencernaan. Namun, pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat seperti makan yang terburu-buru, tidur setelah makan, hingga kebiasaan merokok dan alkohol dapat meningkatkan produksi asam lambung yang berlebihan. Kenali gejalanya berikut ini. Olivia, pernah ngerasakan gejala asam lambung nggak? Cukup sering ya. Biasanya dirasakan berupa apa? Muntah, mual, atau nyeri di tempat tertentu? Sampai muntah sih enggak, tapi lebih merasa kayak gas yang naik sampai ke atas dan Kerongkongan itu ya. rada perih. Biasanya dilakukan oleh Olivia selain obat ya? Minum air yang hangat dan lebihnya ini ya istirahat aja sih dok, Istirahat nggak ya. terlalu banyak. Biasanya berkurang? Berkurang Ya, oke. Nah, pemirsa, ternyata ada beberapa situasi yang menyebabkan masyarakat kita agak sedikit sulit membedakan antara gejala asam lambung dengan sakit emah. Nah itu dia, saya juga nggak tahu dok. Walaupun istilahnya nama asam lambung itu identik, masyarakat kita menyebutkan emah. Mirip. Ya, ada satu hal yang sederhana sekali yang bisa dipahami untuk gejala asam lambung. Ini biasanya gejala ini muncul setelah habis makan. Oke. Tadi seperti Olive tadi, setelah habis makan itu di dalam perut terasa seperti ada balon gas Penuh. yang Iya. perlahan-lahan naik ya melalui kerongkongan. Itu gejala asam lambung. Kalau sakit mah dia definisinya lebih banyak lagi. Oke. Bicara masalah asam lambung ini sebenarnya tetap dibutuhkan dalam kadar yang seimbang ya untuk membantu proses pencernaan. Kecuali kalau kadarnya udah berlebihan, ini dikenal dengan nama GERD, G-E-R-D, GERD. ya, gastroesophageal reflux disease. Itu kenapa dok? Nah, Terjadi. untuk bicara mengenai gangguan karena kelebihan asam lambung, kita akan diskusi dengan rekan sejawat saya, yaitu Dr. Ari Farial Sam. Halo dok, halo Ari, Dr. Ari. Dok, tadi keluhan Olivia habis makan itu merasakan seperti ada balon gas di dalam perut lalu naik. Nah, ini sudah definisi sakit mah atau masih gejala asam lambung? Iya, kalau sudah naik ke atas itu malah udah kita bilang penyakitnya GERD namanya. GERD tadi ya? Dari GERD ya. Jadi rasa kembung tadi ya, rasa gas itu, kemudian juga asam lambung naik ke atas, kadang-kadang bikin panas dada itu. Panas dada, mulut pahit. Itu memang asam lambung yang berlebih-lebihan. Nah, secara normal mestinya asam lambung nggak naik. Tapi jangan-jangan mungkin juga ada gangguan klep di kerongkongan ya, di perbatasan kerongkongan antara kerongkongan dengan lambung, atau lambungnya itu lama kosongnya. Jadi kalau lambung itu lama kosong, asam lambung yang sudah berlebih-lebihan itu gampang naik ke atas. Biasanya juga ada kaitan dengan jenis makanan tertentu nggak, dok? Yang jelas makanan-makanan yang mengandung kafein ya, kopi. Nah, itu cepat ya, kemudian juga alkohol. Kemudian juga ada makanan-makanan yang membuat pengosongan lambung kita itu menjadi lambat. Jadi seperti coklat, keju, nah gitu. Nah, bagaimana ya? Jadi bagaimana dengan asam pedas? Nah, asam pedas ini kalau memang sudah ada luka, asam pedas itu yang memperberat kondisi lambung tadi, kondisi lambung yang sudah luka tadi, makanya menimbulkan keluhan yang tidak nyaman, tidak enak gitu. Karena tidak semua gejala kayak nyeri Sama. di bagian perut, sakit, panas itu adalah gejala asam lambung. Apakah ada gejala lain yang spesifik untuk gejala asam lambung? Ya, oke, tadi keluhannya seperti itu. Jadi rasa nyeri di daerah ulu hati. Kadang-kadang masyarakat bilang, oh itu karena asam lambung. Belum tentu. Belum tentu. Karena apa? Karena kan sebenarnya di daerah ulu hati kita itu ada organ-organ yang lain. Apa dari pedunya, kandungan pedu, apa dari liver, atau bahkan ada dari bagian bawah jantung itu kalau dia kebetulan ada penyempitan di sana, itu bisa menimbulkan nyeri yang hebat. Gejalanya seperti orang kena asam lambung yang tinggi, itu sebenarnya serangan jantung gitu loh. Kalau antara asam lambung dengan sakit mah, ini benang merahnya apa, dok? Iya, jadi kalau sakit mah itu kan di lambung ya, sakit mah di lambung. Jadi salah satu orang dengan sakit mah ini adalah karena asam lambung berlebih-lebihan. Nah itu tadi, jadi ya kadang-kadang orang ngambil, dok saya ini sakit asam lambung.
tinggi, itu sebenarnya karena sakit mahnya itu gitu. Situasi yang Olivia bahwa dengan mengkonsumsi air putih hangat kemudian istirahat, keluhan ini berkurang. Nah, iya. Atau beberapa case atau kasus masyarakat mengkonsumsi obat untuk menyeimbangkan kondisi asam. Iya. Nah, ini apakah misalnya situasi yang dilakukan oleh Olivia atau ada obat untuk yang gejala asam lambung dan gejala ini berkurang, berarti itu sudah layak dikatakan aman? Iya, jadi biasanya kalau ada pasien-pasien bilang, iya dok saya asam lambung tinggi, tapi kalau saya minum antasida, minum air putih, teh manis misalnya, susu gitu lebih enak rasanya. Nah itu jangan-jangan memang karena asam lambung yang tinggi. Jadi pada saat dia minum air putih, kemudian minum obat antasida misalnya, itu menetralkan asam lambung tersebut. Tapi produksi asam lambungnya tidak ditekan oleh obat-obat tersebut, oleh makanan tersebut. Saya mau nanya dok, kalau anak-anak bisa nggak ya dok kena penyakit asam lambung atau mah? Jadi bisa kena semua, anak-anak ya? juga bisa. Saya cenderung sekarang mendapatkan anak-anak 12 tahun, 13 tahun itu udah mempunyai masalah dengan lambungnya. Itu tadi, karena ya pola makan, ya fast food, belum lagi cenderung anak-anak kita ini kan juga seneng yang pedes-pedes ya. Bicara masalah makanan ini Olivia, kita ingin memberikan beberapa tips untuk pemirsa di rumah dan juga di studio, beberapa makanan yang sebaiknya dikonsumsi dan sebaiknya dihindari, terutama untuk penderita dengan gejala asam lambung. Yuk, Dokter Ari sama Olive ke sini, ke meja. Ini ada beberapa sumber makanan yang bisa mengurangi gejala asam lambung saat asam lambung itu terjadi. Ini adalah yang pertama adalah susu ya dok ya? Susu, tapi ini susunya mesti yang susu yang low fat Low ya. fat, iya. Jangan susu yang full cream, karena kalau susu full cream kan lemaknya tinggi. Justru nanti akan membuat rasa tidak nyaman itu. Mungkin perihnya hilang sebentar, tapi begahnya atau kembungnya jadi berkelanjutan lama, terus ya. betul. Lalu air putih hangat, ini standar yang sudah harus dikonsumsi saat kondisi tersebut terjadi. Nah, ini yang harus dihindari. Yang pertama adalah keripik. Asinnya tuh. Asinnya ini yang merangsang produksi asam lambung semakin berlebihan ya. Lalu kemudian kebiasaan makan Anda yang terburu-buru, misalnya ditunggu janji sama teman atau gimana, ya, wah makannya cepat. Dan Punyanya makan juga banyak cepat. ya? Ini juga bisa mempengaruhi ya dok ya? Mempengaruhi, menyebabkan gangguan pencernaan gitu. Nah, di sini ada yang namanya penyedap rasa atau MSG, ya. Ini juga bisa menyebabkan buat asin juga. Asin. Ya. Lalu beberapa buah-buahan yang asam, Ya asam. seperti lemon, Jeruk. ya. Kemudian stroberi juga kadang asam. Kalau asam. Lalu ikan dengan Yang pedas. pedas, Ya. itu juga sebaiknya dihindari. Nah dok, masalah gejala asam lambung apakah ini bisa disembuhkan? Bisa disembuhkan. Jadi kadang-kadang kalau dalam keadaan akut, memang saya boleh nih bilang pasien, Bu, kurangi nih asam-asam, kurangi yang pedas-pedas, coklat, keju, lemak, apa seterusnya, dok? Tidak. Saya Tidak bilang. Kita obatin asam lambung ibu, kalau sudah baik, bisa ini dikonsumsi lagi, tapi tentu tidak boleh berlebihan. Jadi prinsipnya boleh. Gaya hidup tadi, gaya hidup kita, ya kan. Asam lambung tinggi ini juga selain faktor makanan tadi, mungkin juga minuman, juga faktor stres. Betul dok. Belum tentu semua asam lambung itu karena telat makan. Iya, pengendalian diri itu yang penting. Nah, masalah kesembuhan tentunya selain Anda bisa lakukan terapi pencegahan seperti yang sudah kami sampaikan tadi, ya. Jika keluhan ini berlanjut terus-menerus, sebaiknya segera periksakan ke dokter karena ada ancaman yang beresiko, termasuk kanker lambung itu tadi. Nah, terima kasih Dokter Ari Faryalsyam. Terima kasih dok. Terima kasih dokter. Setelah ini ada satu yang jarang sekali, udah lama sekali saya tidak membawakan di Dokter Ros Indonesia, yaitu masalah mitos atau fakta. Jangan kemana-mana, tetap di Dokter Ros Indonesia. Benarkah sayur bayam bisa beracun jika sering dipanaskan? Temukan jawabannya sesaat lagi. Kenapa? Dengan proses pemanasan ini biasanya kandungan vitamin dan mineralnya mulai